Halo, saya Anata Pindikadama Putra, NIM 2030181 dari kelas Audit Sistem Informasi DQ203 ITB Stikom Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID 5.0. COVID 5.0 adalah suatu kerangka kerja atau framework yang digunakan dalam manajemen dan pengendalian teknologi informasi. Singkatan COVID sendiri mengacu pada Control Objective for Information and Data Technology. Framework ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka melalui penggunaan yang efektif dan efisien dari TI. COVID 5.0 menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dan pengendalian TI yang terbaik dari berbagai standar internasional, termasuk ISO atau IEC 27000, ITIL, dan COSO. Kerangka kerja ini memberikan panduan tentang bagaimana mengidentifikasi, menerapkan, dan mengukur kinerja proses TI yang relevan dengan organisasi. Pada COVID 5.0, proses-proses seperti APO13, Managed Security, DSS04, Managed Continuity, dan DSS05, Managed Security Services memberikan panduan dasar mengidentifikasi, mengoperasikan, dan memonitor sistem untuk manajemen keamanan secara umum. Tujuan COVID 5.0. Beberapa manfaat dari COVID-5 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, COVID-5 mampu menyelaraskan bisnis dan TI lebih dekat. Hal ini didukung dengan menggunakan kebutuhan stakeholder sebagai pijakan awal, sehingga membuat COVID-5 lebih fokus pada bisnis. Yang kedua, COVID-5 memperkenalkan 7 enabler, di mana ini merupakan cara yang lebih efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis. Yang ketiga, COVID-5 juga membantu organisasi untuk memahami perspektif bisnis secara lebih jelas, dengan memetakan tujuan-tujuan secara objektif-objektifnya ke sebuah model scorecard bisnis. Tidak sampai situ saja, COVID-5 juga menunjukkan tanggung jawab dari keseluruhan bagian organisasi secara lebih komprehensif dalam tata kelola TI organisasi, melalui Raci Chart yang tentunya lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Sekarang kita masuk perbedaan COVID 4.1 dengan COVID 5. Yang pertama adalah prinsip baru dalam tata kelola TI. Perbedaan COVID 5 dan 4.1 yang pertama ada pada prinsip baru dalam tata kelola TI untuk organisasi, yaitu Governance of Enterprise IT atau GEIT. Dalam COVID 5 lebih berorientasi pada prinsip dibanding pada proses. Alasan dari orientasi pada prinsip karena penggunaan prinsip-prinsip itu sendiri lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam konteks enterprise dengan lebih efektif. Yang kedua, penekanan pada enabler. Perbedaan COVID 5 dan 4.1 yaitu diberikannya penekanan lebih kepada enabler. Dalam COVID 4.1 juga telah menyebutkan adanya enabler-enabler, tapi dalam COVID 4.1 tidak menyebutkannya secara gamblang dengan enabler. Sementara perbedaan COVID 5 dan 4.1 yaitu disebutkannya secara gamblang dan spesifik mengenai keberadaan 7 enabler dan implementasinya. Di bawah ini terdapat 7 enabler COVID-5 dan perbandingannya dengan di dalam COVID 4.1. Yang pertama, prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. COVID 4.1, poin-poin ini tersebar ke dalam beberapa proses-proses COVID 4.1. Proses sendiri menjadi hal yang sentral di dalam COVID 4.1. Struktur organisasi. Beda dengan COVID 5, di dalam COVID 4.1, struktur organisasi tercermin dalam Raci Chart yang mendefinisikan peran serta tanggung jawab pada pihak di dalam setiap proses. Kultur, etika, dan perilaku. Perihal kultur, etika, serta perilaku, poin ini hanya terselip di beberapa proses COVID 4.1. Informasi. COVID 4.1 sendiri, informasi adalah salah satu sumber daya TI. Layanan infrastruktur dan aplikasi. Kemudian di dalam COVID 4.1, infrastruktur dan aplikasi keduanya disatukan dengan layanan, kemudian dijadikan salah satu sumber daya TI juga. Orang, keterampilan, dan kompetensi. COVID 4.1 hanya disebutkan orang sebagai salah satu sumber daya, meskipun pada dasarnya mencakup juga keterampilan serta kompetensinya. Yang ketiga, model referensi proses yang baru. Dalam COVID 5 mendefinisikan model referensi proses yang baru, kemudian diberi tambahan domain governance serta beberapa proses, baik yang benar-benar baru atau yang dimodifikasi dari proses lama dan mencakup juga aktivitas organisasi secara end-to-end. Selain menggabungkan dan menyempurnakan COVID 4.1, file IT dan risk IT ke dalam sebuah framework, COVID 5 juga sengaja dijadikan lebih mutakhir atau lebih update yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan best practice yang ada, seperti misalnya ITIL versi 3 tahun 2011 maupun TOGAF. Yang keempat, adanya proses-proses baru di COVID 5. Di dalam COVID 5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum pernah ada di COVID 4.1. Selain itu, terdapat juga beberapa modifikasi di dalam proses-proses yang sudah ada pada COVID 4.1.
Misalnya ada yang dipindah. Nah, proses COVID-5 lebih holistik. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, model referensi proses di dalam COVID-5 ini mengintegrasikan konten dari COVID 4.1, RISC IT, dan Val IT. Maaf ada typo. Makanya proses-proses pada COVID-5 ini jadi lebih holistik, lengkap, dan dapat mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Dengan berbagai perbedaan COVID-5 dan 4.1, bisa disimpulkan bahwa COVID-5 jelas lebih menjadi sebuah inovasi dan penyempurnaan dari sebelumnya. Nah, COVID-5 memiliki 5 domain utama. Berikut adalah daftar domain yang ada di COVID-5. Yang pertama adalah EDM, berfokus pada penetapan tujuan dan arah strategis untuk TI, serta pengawasan dan pemantauan kinerja. Yang kedua, APO, mencakup perencanaan strategis TI, pengidentifikasian sumber daya yang diperlukan, dan organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis dan TI. Yang ketiga, BAI, melibatkan proses pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memastikan pengelolaan risiko yang tepat. Kepada DSS, berfokus pada penyampaian layanan TI yang berkualitas, dukungan operasional, dan manajemen infrastruktur TI yang efektif. Yang kelima, MEA, melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja TI, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta peningkatan terus-menerus untuk mengoptimalkan pengelolaan TI. Nah, COVID-5 memiliki 3 kontrol objektif dan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah plan and organize, 10 proses, acquire and implement, 7 proses, deliver and support, 13 proses, dan monitor and evaluate, 4 proses. Di kategori plan and organize, domain ini meliputi strategi dan taktik, serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Domain ini dibagi ke dalam 10 proses, yaitu PO1 mendefinisikan rencana strategis TI, PO2 mendefinisikan arsitektur informasi, PO3 menentukan arah teknologi, PO4 mendefinisikan proses TI, organisasi, dan keterhubungannya, PO5 mengelola investasi TI, PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, PO7 mengelola sumber daya TI, PO8 mengelola kualitas, PO9 menaksir dan mengelola risiko TI, dan PO10 mengelola proyek. Nah, di kategori Acquire and Implement, domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Domain AI terbagi menjadi 7 proses sebagai berikut. AI1 mengidentifikasi solusi otomatis, AI2 memperoleh dan memelihara software aplikasi, AI3 memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi, AI4 memungkinkan operasional dan penggunaan, AI5 memenuhi sumber daya TI, AI6 mengelola perubahan, dan AI7 instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Nah, untuk kategori delivery and support, domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data dan operasional fasilitas. Domain ini memiliki 13 proses, yaitu sebagai berikut. Ini yang paling banyak ya. DS1 mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan, DS2 mengelola layanan pihak ketiga atau third party, DS3 mengelola kinerja dan kapasitas, DS4 memastikan layanan yang berkelanjutan, kelima atau DS5 memastikan keamanan sistem, DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya, DS7 mendidik dan melatih pengguna, DS8 mengelola service desk, DS9 mengelola konfigurasi, DS10 mengelola permasalahan, DS11 mengelola data, DS12 mengelola lingkungan fisik, dan DS13 mengelola operasi. Ini yang keempat ya, yang MI, Monitor and Evaluate. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik dan yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Domain ini hanya terdiri dari 4 proses TI, yaitu sebagai berikut. Ini yang paling sedikit. MI1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI, MI2 mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, MI3 memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, MI4 menyediakan tata kelola TI. Oke, demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya mau maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang tidak berkenan. Dengan ini, presentasi saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Ini berikut sumber-sumber yang saya dapat untuk membuat presentasi ini.